Tuhan tidak mengabaikan doa yang tulus. Ada doa-doa yang dinaikkan dengan air mata. Ada permohonan yang diucapkan dengan suara gemetar. Bahkan ada doa yang hanya lahir dari hati yang hancur tanpa kata-kata indah. Ketika jawaban belum datang, sering muncul pertanyaan di dalam batin, apakah Tuhan sungguh mendengar doaku? Firman Tuhan dengan tegas menjawab, Tuhan tidak pernah mengabaikan doa yang tulus. Doa yang tulus bukan tentang kefasihan kata, melainkan tentang kejujuran hati di hadapan Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya, kepada semua orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan tidak menilai doa dari panjangnya, tetapi dari ketulusan hati yang datang kepadanya dengan iman. Seringkali doa tidak langsung dijawab sesuai harapan kita. Namun keterlambatan jawaban bukan berarti penolakan. Yesaya 65 ayat 24 berkata, Sebelum mereka berseru, aku sudah menjawab. Ketika mereka masih berbicara, aku sudah mendengar. Firman ini menegaskan bahwa Tuhan mendengar doa bahkan sebelum kita menyadari apa yang sedang Ia kerjakan. Alkitab memberi teladan tentang doa yang tulus dari hati yang terluka. Hana berdoa dalam kepahitan jiwa dan menangis dengan pedih. 1 Samuel 1 ayat 10 berkata, Ia sangat bersusah hati, lalu berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Doa Hana tidak diabaikan. Tuhan menjawab pada waktunya dengan kelahiran Samuel, yang kemudian menjadi alat besar dalam rencana Allah. Yesus sendiri menegaskan bahwa Bapa Surgawi memperhatikan doa anak-anaknya. Matius 7 ayat 7 dan 8 berkata, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Janji ini meneguhkan bahwa doa yang dinaikkan dengan iman tidak pernah sia-sia. Kadang-kadang doa kita terasa lemah dan tidak teratur. Namun Tuhan tetap mendengarnya. Roma 8 ayat 26 berkata, Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan memahami isi hati kita, bahkan ketika kita tidak mampu merangkainya dengan kata-kata. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa doa orang benar memiliki kuasa besar. Yakobus 5 ayat 16 berkata, Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kuasa doa bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan yang setia mendengar dan bertindak. Pemazmur dengan penuh keyakinan bersaksi tentang Tuhan yang mendengar doa. Mazmur 66 ayat 19 dan 20 berkata, Sesungguhnya, Allah telah mendengarkan, Ia telah memperhatikan doa yang kupanjatkan. Terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kesaksian ini menguatkan iman bahwa Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap seruan umatnya. Renungan ini menegaskan bahwa doa yang tulus tidak pernah diabaikan, meskipun jawabannya tidak selalu segera atau sesuai keinginan kita. Tuhan mendengar, Tuhan peduli, dan Tuhan bekerja seturut kehendaknya yang sempurna. Tugas kita adalah tetap datang kepadanya dengan iman, percaya, dan hati yang jujur. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mendengar doa. Terima kasih karena Engkau tidak pernah mengabaikan doa yang tulus dari hati kami. Ajarlah kami untuk tetap berdoa dengan iman, meskipun jawaban belum kami lihat. Teguhkan hati kami untuk percaya bahwa Engkau bekerja pada waktumu dan dengan caramu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.